warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman, sahabat kicau. Setelah lama saya vakum tidak membuat video. Kali ini saya membuat video mengulas tentang cara penjodohan murai batu. Bagaimana cara penjodohan murai batu? Seperti teman-teman ketahui, murai batu ini sifatnya fighter. Dia burung petarung, mau jantan mau betina sifatnya sama teman-teman. Dia punya teritorial. Nah, kalau kita menjodohkan murai batu teman-teman, kita tahu konsepnya bahwa burung ini burung petarung, maka tidak bisa langsung kita satukan. Ujuk-ujuk dua burung yang tidak pernah saling ketemu kita satukan, risikonya akan sangat besar sekali teman-teman. Kecuali memang ada karakter seperti punya saya ini, yang safir, murai safir yang jantannya, itu memang sifatnya dia kalau ke betina dia nggak galak teman-teman. Jadi kalau kita ambil betina baru kita masukkan langsung tanpa penjodohan, dia nggak akan bunuh gitu. Cuman dia akan berproses biasanya seminggu, paling cepat 3 hari dia akan langsung jodoh. Nah, ada yang seperti itu. Dan ada juga yang pembunuh. Punya saya yang satu lagi, nah, itu kalau penjodohannya tidak sampai tuntas, belum sampai deal istilahnya, kita masukkan, selesai teman-teman. Rontok semua bulu betinanya, dihajar sampai botak, kadang sampai jebol kepalanya. Nah, jadi kita harus melihat karakter burung kita sebenarnya. Kalau saya dalam penjodohan murai batu itu, yang pertama saya lakukan adalah menaikkan tingkat birahi keduanya teman-teman. Jadi saya lihat dulu, saya setting, istilahnya orang burung, saya setting dulu ke jantan itu, birahinya saya tinggikan. Biasanya tidak saya jemur, karena kalau saya jemur saya takut nanti emosinya naik. Jadi birahinya saja yang saya tinggikan, saya puding tinggi. Terus betinanya yang penting teman-teman. Betinanya ini harus memenuhi syarat ya teman-teman. Yang pertama umurnya cukup. Yang kedua birahinya sudah ada. Biasanya untuk yang betina itu di ngurak lepas pastol pertama. Itu kalau kita asupan gizinya bagus, biasanya dia sudah mulai tumbuh birahi teman-teman. Sudah mulai birahi. Sudah nampak dia sudah mulai memanggil-manggil. Terus kadang-kadang dia sudah mulai menarik-narik lantai dasar karpet kandang. Nah, di umur sekitar ngurak pertama 9 bulan 8 bulan itu betina sudah mulai dijodohkan. Tetapi lagi-lagi terkadang dia walaupun jodoh tapi tidak produksi teman-teman, karena biasanya sistem reproduksi yang betina itu belum terlalu matang. Oke, next lanjut. Cara penjodohan kalau sepengalaman saya, yang pertama-tama saya itu akan memperkenalkan dulu antara jantan dan betina. Dengan cara biasanya yang betinanya kalau konsepnya ada bisa dibolak-balik ya teman-teman. Bisa yang betinanya di dalam kandang ternak, yang jantannya kita di dalam kandang kotak, kita tempelkan saja di depan kandang itu, atau bisa kita masukkan ke dalam kandang itu digantung di dalam. Kalau bisa muat atau kandangnya besar, bisa kita gantung di dalam. Nah, itu bisa kita balik. Kalau misalnya si betinanya lebih dominan, lebih galak, lebih fighter daripada yang jantan, nah itu bisa dibalik. Tapi kalau betinanya yang fighter, jantannya kurang, atau betinanya lebih agresif lah istilahnya daripada jantannya, biasanya saya enggak pakai kandang itu, langsung saya masukkan aja teman-teman. Biasanya kalau jantan itu dia bisa mengalah, bisa mengelak kalau dikejar betina. Dan betina itu galak-galaknya itu cuman mengusir ya, dia tidak mengejar sampai habis, sampai membunuh sampai habis, enggak. Nah,
ketika nanti dia sudah terlihat akur, kalau yang jantannya di dalam, betinanya di luar, itu terlihat seperti yang betina itu menyambar-nyambar kandang jantan. Dia menyambar-nyambar kandang jantan, atau sering berdiri di dekat kandang kotaknya jantan di dalam. Nah, nanti teman-teman kalau udah seperti itu, teman-teman bisa coba dibuka, disatukan, terus dilihat responnya seperti apa. Kalau terlihat dia akur dan yang jantan tidak mengejar-ngejar betina atau mau membunuh betina, ya biarkan saja. Kita biarkan saja sampai dia jodoh. Nah, ciri-ciri jantan itu kalau dia ingin membunuh si betina, dia itu mengejar tanpa suara, teman-teman. Biasanya hanya kretekan saja. Yang disebut pemain burung itu ngelowo. Dia ngejar sambil ngelowo. Tidak ada suara siulan atau kicauan, hanya kretekan saja. Nah, itu biasanya dia mau membunuh, teman-teman. Tapi kalau si jantan itu mengejar sambil berbunyi, berkicau, atau sujud-sujud merayu terus mengejar, itu prosesnya, teman-teman. Jadi biarkan saja dia proses seperti itu. Insya Allah nanti beberapa hari dia akan akur dan berjodoh. Nah, teman-teman, kalau sudah terjadi seperti itu, biasanya tidurnya akan berdampingan. Tapi kalau seandainya tidak terjadi seperti itu, terjadi pembunuhan, teman-teman ulangi lagi. Ambil lagi yang jantan, dipisah lagi, dimasukkan dengan cara yang sama. Lagi seperti itu. Nah, sampai akur. Yang betinanya itu tetap di luar. Nah, yang betina itu teman-teman genjot, naikkan birahinya, karena betina itu kalau birahinya tinggi, teman-teman, itu agresifnya luar biasa. Jantan itu nggak berani mendekat, akan dihajar. Nah, tapi kalau betinanya lari, dikejar-kejar jantan seperti mau dibunuh, teman-teman langsung pisahkan lagi, ulangi lagi cara yang sama. Atau banyak cara, ada yang tidak seperti itu, hanya dibikinkan kandang kotak baterai gitu, disekat, dibiarkan dia selama berminggu-minggu seperti itu sampai baru akur, baru disatukan seperti itu. Terserah teman-teman, banyak cara ya, lihat di YouTube banyak caranya itu, teman-teman. Tapi yang saya lakukan adalah yang seperti itu, saya masukkan di dalam. Tapi biasanya saya jarang lah melakukan seperti itu, teman-teman, karena saya biasanya melihat karakter. Kalau karakternya kayak gini, yang jantannya tidak agresif, terlihat merayu, udah saya tidak akan cabut lagi, saya biarkan saja. Mau berantem lah situ. Yang penting si jantan tidak mengejar sambil ngelowo, sambil ngeretek tanpa ada suara siulan. Nah, kalau dia mengejar-ngejar tapi masih ada suara siulan, saya akan biarkan saja, teman-teman. Itu prosesnya, proses penjodohannya. Nanti ciri-cirinya kalau dia sudah jodoh, biasanya tidurnya mulai berdekatan. Karena di satu kasus ada juga yang murai itu tidurnya tidak berdekatan, teman-teman. Cuman yang kelihatan sekali kalau dia berjodoh itu, biasanya betina itu merebut makanan di paruhnya jantan. Ketika kita kasih jangkrik, jantan tuh mengambil jangkrik, betina itu berani mengambil jangkrik yang ada di paruhnya si jantan. Dan jantan itu hanya responnya kadang hanya diam saja atau mengejar sedikit dan tuh berbalik lagi ke jangkrik. Nah, itu prosesnya. Kalau seperti itu tidak apa-apa, biarkan saja. Nah, nanti di suatu waktu jantan itu akan menunjukkan sifat yang tidak terlalu agresif lagi, teman-teman, dengan si betinanya. Ciri-cirinya nanti jantan itu dia akan berdiri di depan pintu gelodok dan berbunyi seperti tikus. Seperti bunyi tikus itu. Biasanya menghadapnya ke dalam gelodok. Nah, itu ciri-ciri jantan itu sudah mengajak betina untuk membuat sarang. Nah, biasanya dipancing sama jantan itu membawa 3 helai atau 2 helai daun bahan sarang ke dalam gelodok. Setelah itu baru dilanjutkan kembali oleh si betina sampai selesai.
sampai proses pengeraman. Nah, oke teman-teman, kira-kira segitu dulu video kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di komentar di bawah, nanti insya Allah saya balas. Dan kalau ada yang mau dibahas, topik yang mau dibahas seputar murai batu, teman-teman bisa komen juga di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.